Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang mana menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dengan hikmat yang Tuhan berikan kami mengerti, kami memahami, dan kami boleh mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat hari Sabat. Yang penting Tuhan yang pertama, kita terus pergi. Puji Tuhan. Terima kasih kepada semua anggota gereja di Padang. Terima kasih kepada pimpinan, elders, dan terima kasih special song sebentar tadi. Ya, firman-Mu, dan juga satu lagu yang apa kita lagu tadi itu? Ku tidak dapat jalan sendiri. Yang pastinya saudara, dengan kekuatan, dengan keupayaan sendiri kita tidak boleh. Hanya melalui kemampuan dari Tuhan kita boleh terus berjalan di dunia ini dengan tetap tabah, dengan sabar, dengan kuat. Hanya bila kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih dengan lagu itu. Dan terima kasih kepada kita semua, juga sahabat yang ada di live dan ikuti kita secara online. Puji Tuhan. Tajuk khotbah saya pada hari ini, tetap setia sebagai penata-layan Tuhan. Saya percaya bagi Anda yang mengikuti kebaktian semalam, kita sudah mengetahui dasar dalam Alkitab kita sebagai penata-layan atau pengurus. Jadi sesuai dengan jabatan yang saya layani, jabatan penata-layanan, khotbah saya memang tidak lari semua pasal penata-layanan, tetapi berubah-ubah di dalam konteks yang saya rasa perlu di sebuah gereja. Jadi pada hari ini tajuknya adalah tetap setia sebagai penata-layan Tuhan. Bukan bermakna kita tidak setia, tetapi mari saya percaya, saya yakin semua kita setia. Itu makanya khotbah saya hari ini fokusnya, objektifnya adalah supaya kita tetap boleh mempertahankan kesetiaan kita sebagai pengurus Tuhan. Amin. Bagaimana supaya kita tetap setia sebagai penata-layan Tuhan. So, pelajaran yang saya hanya ada 16 slide, dan mungkin kita selesai dalam masa 10-15 menit, jangan susah. Ya, saya khotbah tidak lama-lama. Tapi yang paling penting, kalau pendek tetapi kita ingat dan dia kena dengan hati kita, itu lebih bermakna daripada khotbah 1 jam tetapi tidak satu pun masuk ke dalam pikiran kita. Makanya tetap setia sebagai penata-layan Tuhan. Tapi ada pertanyaan kepada saya, kira-kira anak menikah? Jadi ini anak-anak kami dengan istri, ya, bukan anak saya saja, tapi anak kami. Dan ini gambar terbaru kami, kami full team bulan Mei yang lalu, semua anak-anak bercuti. Ya, istri saya dari Kayangan. Siapa yang tidak tahu Kayangan? Saya dari Tombongan Manggatau. Tombongan Manggatau, tapi berhijrah di Kaliangau sejak tahun 90-an. Ya, kami di Kaliangau Manggatau, tapi kami masih ada rumah di sana. Balik juga kadang-kadang, tapi jarang sudah tidur lah. Rumah pembun sudah. Dan kami ada 5 orang anak. Saya dengan istri. Nama istri saya
Siapa tahu istri saya? Nanti saya belanja potluck. Oh, semua saya harap kamu tahu lah ya. Nama dia saya tidak tulisan apa lagi. Selis binti Bidon. Kamu tahu kan? Somyo ya. Dan anak pertama kami ini yang sebelah saya Selina Enet, 23 tahun sudah. Sudah ini mau setengah abad sudah saya ini. Umur 23 dan sedang menuntut di USM Kelantan. Ya, anak pertama, anak kedua kami udah balik minggu lalu. Minggu lalu dia balik. Jadi bersama dengan kami itu Nadana Briana, 21 tahun dia ikut kami hari ini. Sedang belajar di IPG Pulau Pinang. Kemudian anak ketiga Sona Chester Ciro, 19 tahun. Ya, dia balik hari ini. Dia sedang menuntut di IPG Perlis. Kemudian yang nomor 4 17 tahun baru habis SPM, Caleb Bell, dan bulan depan akan memulai pendidikannya di AIU Thailand, ya, mengambil jurusan pastor teologi. Dan puji Tuhan ada penerus, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Dan terakhir Bryce Ted, 14 tahun, tingkatan 2 dan di SAS. Oke, so itu saja. Kalau mau tanya lebih-lebih nanti miurung-urung kalau bagi cerita. Baik, itu saja keluarga kami dan saya sebelum ini melayani di daerah Kepayan selama 5 tahun. Kemudian sekarang berada di Sabah Mission Office di dalam jabatan penata layanan. So begitu saja kita punya pengenalannya. Nah, soalan kita untuk khotbah hari ini adalah ini: bagaimana kita tetap boleh menjadi penata layanan Tuhan yang setia? Karena setiap kita adalah penata layanan. Tetapi bagaimana supaya kita tetap kuat itu, tetap setia, supaya kita terus setia menjadi penata layanan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 2 sebagai ayat inti kita. Tapi saya mulai pembacaannya dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 yang mengatakan demikian: beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudara, ini adalah salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat Korintus, di mana surat ini menyatakan dan memberitahu kepada jemaat di Korintus untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia, untuk menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan. Dan itu juga secara rohani adalah menjadi panggilan kepada setiap kita, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan di jemaat Korintus, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Maksudnya saudara, dalam kehidupan kita, secara rohani Anda adalah jemaat dipandang, Anda adalah anggota gereja di Korintus, kita adalah anggota secara rohani. Itu makanya panggilan untuk kita adalah menjadi pelayan-pelayan yang boleh dipercayai. Mari kita tanya diri kita secara pribadi: apakah saya boleh dipercayai sebagai anggota gereja? Apakah saya boleh dipercayai sebagai abang, sebagai kakak, sebagai bapak, sebagai sahabat, sebagai anggota keluarga? Itu mungkin pertanyaan kepada kita. Tetapi saya yakin percaya Anda dan saya, kita semua hari ini adalah pelayan-pelayan yang boleh dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ingat lagi prinsip penata layanan kemarin. Pendek saya mau sedikit mau ulang kembali. Yaitu apa itu penata layanan setia? Apa itu penata layanan yang boleh dipercayai? Pertama, penata layanan adalah pengelola, bukan pemilik. Ini pelajaran kita semalam
Dalam Lukas 12:42 mengatakan, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka bahagian mereka pada waktunya. Saudara, ini pertanyaan daripada Injil Lukas 12:42. Siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Ingat lagi cerita perumpamaan tersebut kan, 5:2:1. Di mana setia itu berarti melaksanakan tugas dengan benar walau tidak diawasi, karena menyadari bahwa Tuhan selalu melihat dan akan meminta pertanggungjawab kepada hal yang Tuhan berikan kepada kita. Ini maksud setia. Setia itu berarti melaksanakan tugas dengan benar walaupun tidak orang tengok. Kadang-kadang manusia ini, kadang-kadang kelemahan kita, tidak orang nampak, boleh bahas 1 gelas, 2 gelas, 1 batang, 2 batang, tidak orang nampak pun. Tidak orang mengawas. Kita mengingat saudara, ada Tuhan di surga melihat tindakan kita. Bagaimana mungkin saudara kita tidak takut kepada Tuhan, tapi kita takut kepada manusia. Tidak Elder Milton, tidak Elder Milton yang tengok, boleh bahas kalau 1 kali 2 kali tampak darah lebih enak. Saudara, hati-hati. Tuhan melihat apakah hati kita itu boleh dipercaya. Hati kita boleh menipu orang lain, tetapi dia tidak boleh menipu diri kita dan dia boleh menipu Tuhan. Itu makanya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita urus. Kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita belajar semalam ada 8 T yang Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita. Mari kita ingat lagi. T pertama, time. T kedua, treasure harta. T ketiga, talent. T keempat, testimony. T kelima, temple, bait suci. Keenam, tribe. Yang ke-8, 7. Testimony. Territory. Terakhir, kebenaran, truth. So, tanggung jawab kita dalam 8 T tersebut adalah menjaga, mengurusnya agar semua itu adalah untuk apa? Kemuliaan Tuhan semata. Artinya kalau kita tidak mengurus 8 T itu dengan baik, itu maksudnya kita bukan pengurus yang boleh dipercaya. Itu makanya panggilan Tuhan pada setiap kita. Tiada orang tinguka, ada orang tinguka perbuatan tindakan kita, tetap kita menjadi pengurus, tetap kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini poin pertama. Kedua, kita harus setia dalam hal kecil dan besar. Tadi ciri setia itu adalah walaupun orang tidak nampak, orang tidak memeriksa kita, tetapi kita tetap setia dan boleh dipercaya oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus setia dalam hal kecil dan besar. Kenapa? Kenapa tidak langsung dengan kesetiaan yang besar? Saudara, secara praktikalnya bagaimana dengan kita? Bagaimana mungkin kita setia dengan perkara kecil, kalau perkara besar, kalau kita tidak setia dengan perkara kecil-kecil? Kalau kita tidak setia dengan hal makanan, dengan hal tindakan, kata-kata kita, bagaimana mungkin hal besar di depan kita setia? Itu maksudnya kita harus setia dalam perkara besar, sekarang kecil terlebih dahulu. Sehingga perkara kecil itu, firman Tuhan katakan Lukas 16:10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Kesetiaan bukan hanya dalam hal besar seperti memberi persembahan besar atau memimpin gereja, memimpin pelayanan, tetapi juga konsisten ibadah pribadi, penggunaan waktu, pengelolaan pikiran dan sebagainya. Artinya saudara, sia-sia kita menjadi penata layan Tuhan kalau kita masih berpikir, saya setia mengembalikan perpuluhan, tetapi dalam segi kebenaran, dalam segi pemakanan, dalam segi penjagaan tubuh kita tidak menjaganya. Itu makanya hal kecil itu akan mendidik kita. Ingat ini, hal kecil itu akan mendidik kita apakah kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan bertambah kuat atau bertambah lemah.
Itu makanya kita harus setia dalam perkara kecil, baru kita boleh setia dalam perkara besar. Kesetiaan bukan hanya dalam hal besar seperti memberi, seperti ibadah, membaca dan sebagainya, menggunakan waktu, tetapi dalam semua aspek kita akan diuji. Kemudian masuk bahagian kedua, kita sudah memahami kesetiaan, kepercayaan. Ya, dalam hidup kita sebagai seorang penatalayan, bagaimana supaya kita tetap setia? Ini poin yang saya mau tekankan dan benar-benar kita mau pelajari. Bagaimana supaya kita tetap setia? Ini poin. Bagaimana supaya saya tetap menjadi penatalayan Tuhan yang setia? Pertama, miliki hubungan pribadi dengan Kristus. Kesetiaan itu bukan hasil kekuatan kita sebagai manusia. Kita hanya boleh setia jika kita tinggal di dalam Kristus. Amin. Kita hanya boleh setia dengan kuat, dengan tetap itu kalau kita tinggal dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saudara, kalau tidak ada Tuhan dalam diri kita, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, artinya kita berpisah dengan Tuhan. Hanya bila kita bersatu dengan Tuhan, kita boleh menghadapi segala cabaran itu sebagai penatalayan Tuhan. Semakin dekat kita datang kepada Yesus, semakin Anda akan nampak cacat di mata sendiri. Itu poinnya saudara. Untuk apa? Satu-satunya harapan Anda adalah dalam kebenaran Kristus. Semakin dekat Anda datang kepada Yesus, semakin Anda akan nampak cacat di mata Anda sendiri. Kenapa saudara? Firman Tuhan itu jelas, menunjukkan kesalahan, menunjukkan dosa, mengajar kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Bila kita mencerminkan diri kita kepada Tuhan, kita akan nampak semakin kita bercacat, bernoda di hadapan Tuhan. So, bila itu terjadi saudara, maka kerinduan harapan kita adalah apa? Kita datang kepada Dia. Tiada cara lain. Kalau kita angkuh merasa bahwa kita lebih baik, lebih tiada dosa, tidak melakukan ini saudara, hati-hati. Karena itu menunjukkan bahwa Anda tidak melihat, Anda tidak ada membaca firman Tuhan ini, tetapi Anda tidak melihat dosa Anda. Itu makanya kita memerlukan hubungan pribadi dengan Kristus. Tanpa hubungan yang hidup dengan Yesus, kita akan cepat letih dan goyah dalam penatalayan. Ini poinnya. Poinnya adalah dengan kekuatan kita sendiri untuk melakukan pelayanan penatalayan, kita akan benar. Artinya kita akan boleh jatuh. Sebabnya tiada yang menolong. Tetapi kalau kita punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, pribadi dengan Kristus, kita boleh bertahan menjadi pengurus yang baik. Kedua, kekuatan kita. Pertama, hubungan akrab dengan Tuhan. Kedua, ingat bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Itu makanya penekanan pelajarannya semalam. Kita harus ingat dan sadar, ini harus benar-benar sadar bahwa segala yang kita miliki itu adalah Tuhan punya. Setiap kali kita tergoda untuk ego dan menyimpang, ingat bahwa kita adalah hanya pengurus, pengelola, bukan pemilik. Pemilik itu siapa punya? Tuhan. 1 Korintus 9:14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini? Karena daripada mula segala sesuatu dan dari tangan mula juga kami memberikan kepadanya. Ingat saudara, bahwa segala sesuatu yang kita miliki, duit kita di bank, garan kita di rumah, ingat, itu bukan garan kita, itu adalah Tuhan kita. Itu sebabnya beberapa waktu, tidak perlu sebut gereja mana atau anggota mana, saya sangat sedih bila elder itu menganggap bahwa garan dia adalah dia punya, sehingga dia suka untuk melepaskannya kepada keluarga yang lain. Bergaduh, berperang adik-beradik pasal garam, berperang adik-beradik pasal tanah, berperang adik-beradik pasal wasiat. Saya harap itu tidak terjadi di Pandan, ya, tidak terjadi di kalangan kita. Kalau terjadi, saya harap pelajaran ini menyentuh Anda bahwa itu adalah bukan milik saya, itu adalah milik kita. Walaupun iya, secara nama mungkin kita apa, tetapi sebagai pengurus Tuhan yang baik,
Kita tidak akan bersifat apa? Kita tidak akan bersifat memukul, bergaduh. Tetapi prinsip kita adalah apa? Prinsip kita adalah mengasihi. Pasti ada cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Itu makanya mari kita ingat bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Karena bila segala sesuatu itu kita tanamkan dalam diri kita, itu Tuhan punya. Kita tidak akan selalu meninggi diri. Ini poin. Kita tidak akan selalu sombong. Kita tidak akan merasa tinggi diri. Karena atas segala-galanya itu adalah Tuhan punya. Ketiga, kekuatan kita. Supaya kita tetap bertahan menjadi penata-layan Tuhan, latih diri dalam disiplin rohani. Ini poin penting. Seperti tubuh jasmani perlu dilatih, demikian juga kesetiaan rohani harus dilatih secara rutin. Bagaimana kita melatih? Berdoa pribadi setiap hari, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita disiplin, memberi secara teratur dan sukarela, mengembalikan apa yang Tuhan sudah pinjamkan kepada kita. Testimonies for the Church mengatakan, kemakmuran yang sejati bergantung kepada kesetiaan yang berterusan kepada Tuhan. Itu makanya disiplin menjadi penata-layan Tuhan yang setia itu tidak dapat dibentuk hanya saya datang saja selepas itu. Lepas itu tidak sudah. Artinya, pada waktu pengukuhan penata-layanan saya sedar, begini pula itu. Tapi besok-besok dia kita sudah lupa. Artinya, latih diri dalam disiplin rohani di dalam sebagai penata-layan Tuhan yang setia. Mungkin hari ini, semalam dan hari ini, dan selepas ini nanti, selepas bengkel kita dan sebagainya, mungkin sudah ada komitmen, sudah pandangan baru Anda. Saya harap itu jangan dipadamkan, tetapi berusaha untuk mencapai. Dan itu hanya terjadi bila kita melatih diri kita melakukan. Bukan terus-terus, tetapi pace by pace, pelan-pelan mungkin. Supaya iman percaya kita sebagai penata-layan Tuhan itu tidak lagi berubah, walaupun banyak cobaan yang hadir dalam hidup kita. Ini makanya latihan itu penting. Bukan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kami mungkin mengambil waktu 10 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Berbulan-bulan melatih diri kita untuk menjadi penata-layan Tuhan. Dalam waktu, dalam uang, dalam talent dan sebagainya. Latihan itu penting. Dan poin keempat yang memberi kekuatan kepada kita untuk tetap setia jadi penata-layan Tuhan adalah fokus kepada upah yang kekal, bukan kepada upah yang sementara. Kesetiaan seringkali tidak terlihat hasilnya sekarang, tetapi Tuhan menjanjikan upah yang kekal. Matius 25:1, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu makanya kalau kita mencari pujian manusia, hidup kita sia-sia. Setia karena kita tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah pribadi yang setia. Itu makanya saudara, poin yang kita mau tekankan di sini adalah kalau kita mau menjadi penata-layan Tuhan yang setia, mari kita fokus. Hati pikiran kita adalah Tuhan yang pertama. Kita fokus kepada upah yang kekal. Apapun tindakan perbuatan kita, apapun pelayanan kita, ingatlah bahwa upahnya kalau bukan sekarang, Tuhan akan sudah mempersiapkan mahkota kehidupan kekal di surga. So saudara, saya harap di dalam hidup kita, mulai hari ini atau mungkin sudah dimulai, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, sebagai seorang penata-layan yang setia, dan untuk mempertahankannya, mari kita berserah saat kita jatuh, bangkit dan teruskan perjalanan. Menjadi penata-layan setia bukan berarti tidak pernah akan jatuh, tetapi bangkit kembali dan tetap melangkah bersama Tuhan. Amsal 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Kesetiaan tidak ditentukan oleh keberhasilan pada sesaat itu, tetapi oleh komitmen jangka panjang kepada Tuhan.
Itu makanya bukan bermakna kita sudah hadir khotbah hari ini, kita bukan bermakna hadir dalam kebaktian hari ini, kita bukan bermakna nanti petang kita sudah akan mengambil komitmen untuk Tuhan, kita tidak akan jatuh. Tidak. Selagi kita berada di dunia, mungkin ada waktunya kita akan jatuh. Tetapi yang paling penting saudara, pada waktu Roh Kudus berbicara kepada kita untuk bangkit semula, itulah yang terbaik. Kita menyahut panggilan, kita bangkit, kita berjalan meneruskan perjalanan kita sebagai seorang penatalayan yang setia. Jadi doa dan harapan saya saudara, seperti mana contoh dalam Alkitab Yusuf dan Daniel adalah dua tokoh contoh yang terbaik sebagai penatalayan. Dia tetap setia, Yusuf, dalam kesulitan dan kemakmuran. Dia berkata pada istri Potifar, Kejadian 39, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Di sini saudara kita melihat bagaimana komitmen Yusuf sebagai penatalayan kebenaran, penatalayan karakter, penatalayan harta. Dia tetap setia pada Tuhan walaupun dicobai oleh istri Potifar. Kemudian Daniel setia bahkan dalam ancaman maut. Dia tidak mau kompromi dengan makanan raja dan perintah penyembahan. Daniel 6 ayat 10, 3 kali sehari berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Lihat bagaimana kekuatan Daniel. Dia mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, berintegriti sebagai penatalayan kebenaran. Dia setia dan memberi contoh yang terbaik kepada kita, supaya kita menjadi penatalayan setia seperti mana Yusuf dan Daniel. Hasil dari kesetiaan penatalayan kita, saudara, Tuhan mungkin akan mengatakan kepada kita secara pribadi, Tuhan akan mempercayakan lebih banyak berkat dalam hidup kita. Kesetiaan kecil membuka jalan untuk berkat yang lebih besar. Matius 23, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Dalam kehidupan kita saudara, jangan pernah berpikir, oh berkat itu hanya berupa duit, oh berkat itu hanya berupa uang di bank bertambah dan sebagainya. Saudara, bukan itu. Berkat yang mungkin Tuhan berikan berlimpah dalam kehidupan kita. Kesehatan kita tidak pernah masuk hospital, bayar bill hospital. Amin. Bayangkan kalau 10 kali pergi jumpa dokter, berapa bayaran di hospital klinik? Mungkin 50 ribu. Tetapi selama Anda menjadi penatalayan Tuhan yang setia, penatalayan baik suci, Anda tidak pernah masuk hospital. Amin. Bukankah itu berkat? Bukankah apabila Tuhan memberkati keluarga kita dengan anak-anak kita sekolah tinggi tanpa kita mengeluarkan uang banyak? Itu berkat. Bukankah berkat apabila kita menggunakan kereta 20-30 tahun, mungkin 2-3 kali rosak saja? Saudara, itu semua adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kereta kita seminggu rosak, 2 minggu kemudian rosak lagi, minggu depan rosak. Saudara, mungkin kita perlu lihat iman kita berarti. Itu makanya Tuhan begitu, Dia akan mempercayakan lebih banyak berkat-berkat kepada kita. Kemudian kedua, apa hasilnya apabila kita setia? Hidup yang berbuah dan bermakna. Kesetiaan menghasilkan kehidupan yang berdampak kekal. Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu makanya saudara, sebagai seorang pengurus yang dipanggil, yang telah diamanahkan oleh Tuhan untuk mengurus segalanya berkat itu, yang jangan Anda pasti akan hidup Anda akan berbuah dan bermakna. Hidup kita akan berbuah, maksudnya apa? Seperti durian bahkan, seperti pisang, berbuah banyak, berbuah durian. Dan durian itu kalau sudah banyak, sebagai penatalayan Tuhan, mari kita juga menjadi saluran berkat kepada orang yang tidak durian, yang memerlukan. Itu contoh. Secara langsung menjadi pelayanan, sehingga mereka, senang teman di Elder Milton. Itu sangat bagus. Cara dia bercakap, cara dia mengendalikan masalah di gereja, sangat bagus. Itu adalah buah. Orang lihat buah yang ada di dalam diri.
Bila mereka lihat buah itu dalam diri Anda, mereka akan tertarik kepada Tuhan Anda, bukan tertarik kepada Anda. Mungkin dalam pikiran dia, macam mana dia itu bagus lah, macam mana dia itu senang kehidupan dia, tidak sakit-sakit, kehidupan dia turun-turun. Dia akan melihat, dia akan mencari bagaimana Anda menjadi seperti itu. Dan itu adalah buah yang Anda hasilkan. Dan yang terakhir, panggilan untuk tetap setia untuk kita. Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna, tetapi setia. Kita tidak pernah boleh menjadi sempurna seperti Kristus. Setia bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi terus kembali kepada Tuhan, belajar, bertumbuh dan melayani dengan kasih. Kristus sedang menanti dengan penuh kerinduan akan penyataan dirinya dalam gerejanya, di gereja Pandanus. Apabila watak Kristus telah sempurna dipantulkan dalam umatnya di Pandan ini, maka dia akan datang untuk mengambil mereka sebagai miliknya. Christ on the place halaman 69. Jadi inilah mungkin jadi pertanyaan yang terakhir untuk kita semua. Apakah kita hari ini bersedia memperbarui komitmen kita kepada Tuhan sebagai penata yang setia? Saya ulangkan pertanyaan ini kepada setiap kita secara pribadi. Kalau Anda mau menjadi penata yang Tuhan yang setia, mungkin hari ini adalah perubahan, titik perubahan yang kita harus ambil. Jangan tunggu besok, jangan tunggu 2 minggu, 3 minggu tahun depan. Jangan kita mencari alasan supaya kita memperbolehkan kehendak diri sendiri itu harus ditunaikan terlebih dahulu. Tetapi bila mana kita mendengar panggilan Tuhan, bila mana kita mendengar firman Tuhan yang menegur kita secara pribadi, mungkin itu kesempatan yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, sementara kita terus setia menjadi penata layan Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita langsung saja untuk menyambut pelajaran pada hari ini yang kita akan nyanyikan, melakukan respon kita dari lagu ini. Tuhan yang pertama.